Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang peluang, yaitu peluang suatu kejadian. Tujuannya adalah ini Andi punya kemeja di lemari ya. Ada 3 warna, hijau, biru, dan abu-abu. Nah, jika akan memilih satu warna di antara 3 tersebut, maka peluang kemeja yang terambil berwarna biru ada berapa? Peluangnya ya, peluang. Nah, dari persoalan di atas dapat dilihat tersedia kemeja dengan 3 warna, yaitu hijau, biru, dan abu. Sehingga kalau yang diharapkan adalah terambil kemeja warna biru, birunya ada berapa? 1, padahal semua berpeluang untuk terambil, semuanya ada 3. Berarti 1 sesuai warna harapan tadi dibagi semua yang bisa terambil, yaitu 3. Berikutnya sama dengan tadi ya, Andi mau pakai celana. Ternyata celananya ada 2 dia punyanya, ada hitam dan biru. Kemudian peluang terambil celana hitam dari 2 pilihan tersebut adalah, berarti hitamnya ada 1, semua kemungkinan yang bisa terambil ada 2, berarti 1/2. Nah, definisinya sehingga menjadi seperti ini. PA sama dengan NA/NS. NA tadi adalah banyaknya yang sesuai yang akan yang diharapkan ya, dibagi NS. NS itu adalah banyaknya semua kejadian yang mungkin atau namanya ruang sampel ya. Nah, sekarang kisaran nilai peluang. Jika A suatu kejadian dengan banyaknya elemen disebut NA, maka banyak elemen A paling sedikit adalah 0, ya kan? Kan kalau elemen anggota itu kan nggak boleh nggak boleh minus ya, pasti ada lah ya, pasti ada. Dan paling banyak sama dengan banyaknya elemen ruang sampel. Jadi ruang sampel itu semua kemungkinan. Jadi NA itu tidak mungkin melebihi NS. Nah, sehingga dapat dinyatakan pertidaksamaan sebagai berikut. Ini ya, 0 NA kemudian kurang dari atau sama dengan NS. Kemudian jika dibagi dengan NS diperoleh ya 0/NS. Berarti ini NA/NS. Ini NS/NS. Gitu kan? Nah, coba perhatikan 0 dibagi NS. Ini adalah 0 ya, 0 dibagi NS 0. NS itu banyaknya semesta. Kemudian NA dibagi NS adalah peluang A. Nah, NS dibagi NS 1. Nah, jadi nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. 0 itu berarti tidak mungkin terjadi ya, hayal gitu ya. Tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Punyanya baju hijau, merah, biru. Tetapi diharapkan terambil warna ungu misalnya. Ya, tidak mungkin terjadi, bajunya nggak ada ungu ya. Itu namanya peluang tidak mungkin terjadi atau hayal. Terus kalau 1 pasti terjadi, contohnya bagaimana ya? Kalau peluangnya 1, ini peluangnya 0 ya. Kalau peluangnya 1 berarti pasti terjadi. Contohnya
bajunya biru semua ya, bajunya biru semua. Peluang terambil baju biru, nah, dari 3 baju tersebut adalah ya pasti biru terambil karena diambil satu, semuanya ada, semuanya warnanya biru ya, semuanya warnanya biru. Ini adalah kisaran nilai peluang. Ini ya. Nih, jadi kalau 0 mustahil, kalau 1 adalah pasti. Berikutnya, contoh 1. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu berangka ganjil. Nah, berarti S itu mata dadunya. Semua mata dadu angkanya ya, matanya 1 sampai 6. Peluang mata dadu berangka ganjil. Berangka ganjil ini misalnya namanya A, berarti A isinya apa? 1, 3, dan 5. Berarti PA adalah NA per NS. Sama dengan, ada berapa ini? NA ya, NA itu banyaknya anggota A, ada 3. Kemudian NS banyaknya anggota himpunan S, ada 6. Berarti 3 per 6. Nah, 3 per 6 itu 1 per 2 ya. Atau kalau dalam persen namanya 50%. 50% itu setengah ya. 50 per 100 kan. Nah, ini soal A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Peluang muncul mata dadu berangka kurang dari 3. Berarti misalnya ini berangka kurang dari 3 itu B ya, berarti B isinya apa aja? 1, 2 ya, hanya 2 karena kurang dari 3. S nya tadi boleh ditulis lagi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti PB, B nya ada 2, 1 dan 2, anggotanya ada 2, ini anggotanya ada 6, berarti 1 per 3. Ini peluang muncul mata dadu berangka kurang dari 3. Berikutnya, udah ya. Ya. Berikutnya adalah dari suatu set kartu bridge, ada kartu bridge itu ada 52 kartu ya, yang belum pernah lihat itu ada ya kartu merah bata, ada skop itu ya. Kemarin sudah ada di materi sebelumnya. Diambil satu kartu secara acak ya. Nah, ini dia. Ini namanya kartu bridge ya, ada 52 karena dulu ada jokernya nggak dipakai. Jadi ini kartu as, kartu 2, 3 dan seterusnya sampai 10, kemudian J, Q dan K. Nah, ada 4 macam kali 13 ya. Jadi 52. Berapa peluang mendapatkan kartu as? Nah, di sini kita lihat asnya ada berapa? Nah, kita lihat asnya ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti peluang A sama dengan, karena hanya diambil 1 ya, hanya 1 yang diambil. Jadi asnya ada 4. Dari semua kemungkinan ada 52. Jadi 4 dibagi 52 adalah 1/13. Itu yang pertama. Berikutnya, munculnya mendapatkan kartu berwarna hitam. Nah, hitam dilihat, hitam itu ternyata perbandingannya adalah 26 dibagi 52 ya kan. Semuanya hitam ada 26 dibagi 52. Jadi semuanya setengah. Boleh kita lihat perbandingannya langsung juga boleh. Ternyata hanya setengahnya dari semuanya. Ini peluang kartu berwarna hitam ya. Berikutnya yang C, bergambar. Ini perhatikan yang bergambar ada berapa? Nih 3 kali 4 ya, 12 per peluang ini tadi ya, ditanyakan peluang.
12 dibagi semuanya adalah 52. Ini bisa disederhanakan menjadi 3 ya, 3 per 13. Nah, ini peluangnya. Misalnya ini peluang bergambar. Oke, sama dengan. Berikutnya, soal berikutnya, 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Jadi kita lihat ya. 2 dadu berarti kita buat 2 dadu yang berjumlah 10. Ini kalau dadu dibuat tabelnya ya. Ini dadu pertama, kemudian dadu kedua. Ini 1 sampai 6. Ini mencari pasangan-pasangannya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 dan seterusnya. Ini terakhir 6,1, 6,2, ini sampai 6,6. Misalnya ini 4 yaitu ya, 4,1, 4,2, terakhir 4,6 dan seterusnya. Nah, ini yang munculnya berjumlah 10 mulai dari ini ya, 4,6, kemudian 5,5 di sini, kemudian 6,4 ya. Nih, jadi ada berapa? Ada 3 peluang, misalnya berjumlah 10 ini misalnya X gitu ya. Jadi X jumlahnya adalah 10. Jadi peluangnya berapa? 3 per semuanya ada semuanya 6 kali 6 36. Bisa disederhanakan menjadi 1/12 ya. Kemudian munculnya mata dadu sama. Sama itu berarti kalau kita tuliskan misalnya nih B gitu ya. Ini himpunannya kalau dadu 1 dengan 1, kalau dadu 2 dengan 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 dan 6, 6. Sama. Ada berapa NP-nya? NP per NS. NP-nya ada 6. NS-nya tadi, semuanya tadi sudah kita tuliskan sebelumnya 36. Jadi 1/, dibagi 6 semua jadi 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu sama ada 1/6. Berikutnya. Nah, berikutnya yang C. Berjumlah 13 ya, silahkan dicari ada berapa peluang mata dadu yang berjumlah 13. Paling kecil yang pertama misalnya 6,7 ada enggak? Atau paling besar kan angkanya 6 ya, berarti kalau 13 gimana? Kalau tidak ada gimana nulisnya? Peluang misalnya X ini sama dengan 13 ya. Nah, kalau nggak ada tulis 0 per 36. Berapakah 0 dibagi? Yaitu 0 ya. Tuh. Berikutnya, peluang yang diselesaikan dengan kaidah pencacahan. Contoh peluang dengan permutasi. Ini ada 10 ekor kuda berlomba dalam sebuah pacuan. Tiap-tiap kuda diberi nomor 1, 2 dan seterusnya sampai 10. Tentukan peluang kuda bernomor 3, 4 dan 7 berturut-turut sebagai juara 1, 2 dan juara 3. Berarti 3 itu juara 1, 4 juara 2,
dan 7 juara 3. Peluangnya ada berapa? Bagaimana kita menuliskan ini? Ini kita, seandainya ini peluang kuda bernomor 3, 4, 7 sebagai juara 1, 2, 3 itu kita misalkan A gitu ya, A. Nah itu juara satunya, juara. Itu bernomor ini ya, 3, 4, dan 7. Urutannya seperti itu. Berarti untuk menduduki juara 1, 2, 3 ini tidak bisa ditukar-tukar dengan yang lain. Berarti NA-nya ada 1. Sementara semua nomor kuda 1 sampai 10 tadi bisa menempati juara 1, 2, dan 3. NS-nya ya. Ini NS-nya kita misalkan yang gampang seperti kemarin. Boleh permutasi, boleh pakai kotak seperti ini. Ini ada 10, ada 9 kali 8. Nah, tinggal dikalikan. 10 kali 9 kali 8. 9 kali 8 berapa? 72, jadi 720 ya. Jadi peluangnya adalah PA 1/720. Ini boleh juga menjadi permutasi 10 3 ya. Kan 10 menempati 3 jabatan juara. Nah, tapi untuk juara 1, 2, 3 tadi sudah ditentukan peluang yang diharapkan. Juara satunya nomor 3, juara 2-nya nomor 4, dan juara 3-nya nomor 7. Itu ada hanya 1 kemungkinan. Ya, jadi ini hasilnya. Berikutnya, contoh kedua, peluang dengan kombinasi. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang yang terambil bola merah dan biru. Ya, kita tentukan dulu N dari terambilnya 1 bola merah dan 1 bola biru. Berarti kita akan mencari peluang terambil bola merah, misalnya dan biru ya. Ini artinya apa? Jadi banyaknya kemungkinan terambil merah berpasangan dengan biru dibagi semua kemungkinannya. Nah, untuk 1 merah 1 biru berarti kan 1 merah 1 biru. Langsung terambil dua-duanya, berarti merah 1 biru 1 atau dibalik biru 1 merah 1 itu sama. Berarti ini namanya kombinasi. Karena ini hanya 1, boleh kita tuliskan 6 kali 4 langsung boleh. Jadi merahnya 6, kemungkinannya ada 6 merah yang terambil ya dari semua bola. Kali untuk biru sendiri ada 4 kemungkinan. Jadi 6 kali 4 dibagi NS. Pengambilan 2 bola sekaligus berarti pakai kombinasi, yaitu semua bola ada 10, 6 dan 4, berarti 10 kombinasi 2. Jadi 10 kombinasi 2 ini misalnya merah 1, merah 2, merah 1 dengan merah 3 gitu ya. Merah 1, merah 2, merah 2, merah 1 itu sama. Merah 1, merah 4, merah 4, merah 1 itu sama, berarti kombinasi. Nah, ini semua kemungkinan bisa biru 1, biru 2 atau merah 1, biru 2, merah 2, biru 3 dan seterusnya, semua kemungkinan ada kombinasi 10 2 itu semuanya. Jadi sudah tidak ada tidak lebih dari itu. Jadi ini tinggal kita hitung 6 kali 4 24. Dibagi kombinasi 10 2 itu 10 faktorial, 2 faktorial,
dibagi ya. Kali 10 dikurangi 2, 8 faktorial. Ini pernya di sini. Jadi ini 24 dibagi, ini disederhanakan menjadi 9 kali 10 ya. 2 faktorial itu 2, berarti ini boleh disederhanakan, ini menjadi 5. Jadi 24 dibagi 45. Nah, seandainya masih bingung juga, ini 6 ini ya. 6 ini boleh dirubah dalam bentuk kombinasi juga. Jadi 6 itu merah itu diambil 1 ya, berarti 6 kombinasi 1. Kemudian biru itu ada 4, diambil 1, berarti 4 kombinasi 1 dibagi, nah pengambilan 2 ya. Nah ini nanti hasilnya akan sama, karena 6 kombinasi 1 itu 6, 4 kombinasi 1 itu juga 4. Jadi 6 kombinasi 1 itu artinya yang terambil apa? Merah 1, kemudian bisa merah 2, bisa merah 3, dan seterusnya sampai merah ke 6. Demikian juga dengan bola biru. Kombinasi 41 itu artinya bisa biru nomor 1 yang terambil, atau biru yang nomor 2, atau biru nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, atau ya, jadi 4 kemungkinan. Sementara kombinasi 10-2 tadi adalah semua kemungkinan dari merah dan biru terambil 2 sekaligus ya, 2 sekaligus. Nah, ini adalah peluang yang bisa kita selesaikan dengan cara kombinasi. Ya, yang ketiga frekuensi harapan. Frekuensi yang diharapkan tentunya ya, yaitu harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Jadi ini berharap-harap ya. Frekuensinya seperti ini, FHA peluang A kalikan N. Itu jika A suatu kejadian dan PA adalah peluangnya, maka besar frekuensi harapan yang terjadi dalam N kali percobaan. Rumusnya seperti itu ya, sama ya, PA kali N. Ini udah diganti yang gede. Jadi peluang dikalikan banyaknya percobaan. Kalau sekali percobaan itu mendapatkan nilai peluang A, maka 100 kali percobaan misalnya ya, tinggal dikalikan 100 gitu. Ini adalah ilmu bukan ilmu kepastian ya. Jadi peluang namanya, berharap-harap. Contohnya, sekeping koin logam ditos 30 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya gambar? Nah, kita tuliskan dulu peluangnya. Peluang satu koin satu sekali pengetosan ya. Peluang satu kali pengetosan itu berarti yang diharapkan munculnya gambar. Gambar itu ada 1, sementara semua kalau ditos sekali itu bisa muncul gambar, bisa muncul angka, berarti NS-nya ada 2. Peluang munculnya gambar berarti 1/2 atau 50% boleh. Nah, sekarang frekuensi harapannya. Frekuensi harapan dari pengetosan 30 kali berapa? Ya, setengah kali 30, berarti diharapkan 15 kali itu muncul gambar gitu ceritanya. Nah, berikutnya nomor 2. Dadu dilambungkan 60 kali, berapa frekuensi harapan muncul angka ganjil? Nah, kita tulis dulu peluang, misalnya ini B ya. B adalah dadu. Dadu dengan angka ganjil. Di B kejadian nih muncul angka dadu ganjil. Berarti PB ganjil itu kan 1, 2, 3 ya. Berarti ini kan kalau ditulis lengkap nih 1, 3, maaf tadi salah ngomong, 1, 3 dan 5. Berarti NB-nya berapa? 3 ya. NS kan dadu ada berapa? 6 ya. Jadi
munculnya angka ganjil itu ada 3/6 semuanya ya, kebetulan sama dengan tadi ya, setengah. Berarti frekuensi harapan dari pelemparan 60 kali. Berarti setengah kali 60. Berapa kali munculnya yang diharapkan? 30 kali. Pokoknya angka ganjil itu diharapkan muncul 30 kali. Itu namanya frekuensi harapan. Berikutnya silahkan ini latihan soalnya ya. Latihan soal kita bahas online saja. Kamu kerjakan di buku latihan soal. Kita kerjakan nanti tanya jawab ya, presentasi nanti pas ada waktunya. Latihan soal seperti nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, berikutnya nomor 4, kemudian nomor 5, nomor ini ya, masih nomor 5 ya. Oh, nomor 7 itu nomor ini ya. Diurutin aja itu nomornya. Nomornya ada yang salah menuliskan. Nomor 7 ya, yang nomor 7, 3 buah uang logam dilempar bersama-sama 16 kali. Harapan muncul 3-3-nya angka adalah nomor 6-nya nggak ada, nggak apa-apa. Udah, sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.